Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Caputasuma. Nama saya Ernasi Widianti. Saya Elinda Pramitasari. Kami siswa dan siswi Latsar BDK Medan Angkatan 2 tahun 2021, kelompok 3, subkelompok 2. Kali ini kita akan menjelaskan dan membahas tentang tugas agenda 2 hari kelima. Langsung saja kita ke pembahasannya ya. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan nih. Kira-kira instansi apa yang bakal kita pilih sih, teman-teman? Ya, Kanwil di JPP Banten. Kanwil di JPP Banten. Oke, Kanwil di JPP Banten. Itu yang buat instansi asalnya ya. Nah, ini kita sekarang milih buat yang benchmarking nih, yang buat kita bandingin. Nah, kira-kira sesuai yang kita sepakatin, berarti yang kantor Elinda ya? Boleh, kantor KPPN Serang. KPPN Serang, oke. Oke, kalau itu kita langsung lanjut aja ya ke permasalahannya, karena kita udah dapet yang kantor asal sama benchmarking, jadi kita langsung ke pembahasan terkait keunggulan atau inovasi yang ada di kantor-kantor tersebut. Tapi sebelumnya gini dulu, kira-kira kenapa sampai pilih kantor Elinda jadi benchmarking gitu? Di kantor saya itu setiap hari Rabu itu rutin mengadakan ODOI, One Day One Information. Lalu selanjutnya juga ada smoking area di kantor saya, dan juga ada lapangan yang digunakan untuk olahraga rutin untuk pegawai-pegawai KPPN dan pegawai Kanwil dan juga pegawai instansi-instansi lain. Jadi mungkin langsung kita bahas aja ya. Oke, jadi kita langsung aja ya. Mungkin kita dari awal dulu ya, kita bahas tentang ODOI atau One Day One Information ini. Nah, itu kira-kira penerapannya udah diterapin atau belum ya di kantor asal atau di kantor Erna ini? Coba mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, terkait One Day One Information atau ODI ini ya, di kantorku sendiri itu belum menerapkan. Padahal itu kan salah satu budaya Kementerian Keuangan ya. Mungkin dengan adanya ODOI ini yang tadi disebutin sama Elinda, itu bisa jadi salah satu sarana buat pegawai-pegawai di kantorku tuh biar lebih mengenal satu sama lain, saling berbagi informasi. Coba kalau dari Iya kantornya yang di benchmarking, dari kantor Elinda, itu penerapannya kira-kira seperti apa ya? Coba dijelaskan. Iya sih, juga setuju apa yang dibilang Erna, dan udah ngelihat dari kantor saya sendiri kan. Nah itu tuh ODO itu kayak meskipun dia cuman bentar dan cuman kayak satu informasi, tapi tuh bisa bikin antar pegawai itu semakin erat gitu loh. Di ODO tadi kan juga aku dijelasin dikit kalau di situ tuh sebagai tempat antar seksi buat berkoordinasi, atau kalau misalnya ada pengumuman dari pusat nih, biasanya di subbagian umum itu biasanya ngejelasin misalnya ada peraturan baru. Nah, itu biasanya dijelasin waktu ODOI. Jadi kayak semua informasi itu dapat tersalurkan dengan baik. Jadi seperti itu. Mungkin sebenarnya sangat bagus ya penerapan dari ODOI ini buat kelangsungan bukan cuma kehidupan kantor, sebenarnya kehidupan sosial di kantor juga sangat berpengaruh sama ini ya. Terkait ODOI ini, terkait penerapannya di kantor yang mungkin di kantor Erna sendiri ya. Mungkin coba mulai dari Elinda dulu, atau mungkin Erna, terserah sih. Yang mau duluan aja. Saranku sih ya, mungkin ya bisa dimulai dengan melakukan ODOI sih di kantor Erna itu. Karena kan kebetulan kan kantor kami juga berdekatan, jadi saya juga pernah di Kanwil, jadi sedikit tahu, tapi cuma nggak lama. Jadi kayak lebih supaya mempererat antar pegawai aja, supaya lebih bersinergi dalam melakukan pekerjaannya. Kalau menurutku Dari Erna. ya benar. Mungkin kalau dariku itu lebih ke internalisasi ya. Mungkin bisa terkait kerjaan, mungkin yang pegawai yang lain belum tahu bisa dijelaskan lewat situ kan. Mungkin juga kalau ada berita-berita lain dari teman-teman bisa tahu dari situ juga sebenarnya. Jadi mungkin bisa secepatnya diterapkan sebenarnya. Kalau menurut Erna gimana sih?
Ya, aku setuju juga sih menurutku itu diterapin di kantorku. Soalnya juga kan bisa banyak sebenarnya di kantorku itu banyak banget DL kayak gitu-gitu loh. Misal BIMTEK, bimbingan teknis apa, mereka pegawai dikasih perjadian ke Jakarta lah atau apa, ada Zoom tentang peraturan yang terbaru kayak gitu kan. Sebenarnya Ode ini tuh bisa menjadi wadah di kantorku itu buat sharing info kayak gitu. Menurutku kurang sih di kantorku itu. Sebenarnya kira-kira dari penerapan itu ada kendala-kendalanya nggak sih kalau menurut kalian berdua? Mungkin dari Erna dulu ya, mungkin karena Erna di situ. Silakan ya. Ya kalau ya dari yang aku amatin ya, menurutku kendala apa yang akan terjadi kalau itu misalnya diterapin di kantorku, itu pegawai-pegawai lebih ke pegawainya sih. Kadang bahkan di seksiku sendiri itu tuh orangnya datangnya pada telat-telat gitu. Ode itu kan biasanya pas di pagi hari kan biasanya. Soalnya kalau misalnya sore kan mungkin masih ada pegawai-pegawai yang lembur, nggak mungkin diterapin di sore hari. Biasanya di pagi hari kan. Nah, itu di kantorku tuh kadang pada datangnya tuh jam 9 pagi atau bahkan setengah 10 pagi gitu. Menurutku hambatannya ke pegawai-pegawai itu sendiri sih. Kemauannya itu menurutku Hmm. susah. Mungkin karena ada dia WFH juga ya, makanya dia ada urusan ke kantor, Oh, jadi berangkatnya jam 9 pagi kali ya, Er. jadi seperti itu ya. Lanjut aja ke eh, topik kedua. Oke, selanjutnya kita bicarain soal smoking area ya. Mungkin bisa dari Erna sendiri bisa menjelaskan eh, sudah atau belumnya penerapan smoking area ini. Berhubung ini suatu fasilitas yang penting ya sebenarnya. Mungkin bisa dijelaskan lebih rincian di penerapan di kantornya. Iya, kalau di kantorku smoking area itu jujur belum ada. Belum ada. Terus biasanya pegawai-pegawai itu ngerokok itu di ini loh, apa namanya, tempat driver driver kantor itu. Sekali sih, jadi sebenarnya sangat penting ya penerapan smoking area ini. Nah, saranku gitu juga, mungkin harusnya sebaiknya setiap kantor itu punya, karena kadang orang juga kan mau merokok juga, tapi kalau di dalam kantor tuh sebenarnya kurang pantas ya kalau menurutku. Kalau menurut Erna gimana? Perlu adanya itu, tapi mungkin ya ini ada beberapa hambatan ya menurutku. Itu kantorku tuh sebenarnya belum gimana ya, belum ada lahan gitu loh buat menerapkan membangun smoking area tersebut gitu. Karena sebenarnya apa namanya, kantorku tuh nggak terlalu luas untuk ukuran kantor kanwil ya, kantor wilayah. Menurutku kantorku tuh nggak terlalu luas, jadi menurutku itu. Terus juga kadang masalah kendala sama biaya mungkin belum dianggarkan atau gimana ya tuh. Jadi eh, kesimpulannya seperti itu ya. Mungkin sebenarnya ingin membuat tapi ada beberapa kendala di mungkin dari sektor keuangan atau mungkin dari sektor lahan ya. Mungkin masih belum. Ya, tadi kita udah membahas tentang ODOI, One Day Information, dan juga smoking area ya. Kita lanjut aja ke topik ketiga itu. Di sini sebenarnya tadi yang dijelaskan sama Elinda di awal, topik yang ketiga itu adalah lapangan. Mungkin bisa dijelaskan Edna, sebenarnya lapangan penerapannya gimana sih? Lapangannya itu ada lapangan hijau, ada lapangan buat volley kayak gitu, tapi nggak terawat. Terus bahkan sampai lumutan gitu loh. Padahal itu luas banget itu dan bisa dipakai untuk segala jenis olahraga lah menurutku, bisa tenis, volley gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya, malah di kantorku itu pada suka ke KPPN, ke kantornya Elinda buat main volley setiap sore atau setiap pagi tuh biasanya bapak-bapak main tenis gitu. Ya kalau di sekarang kan karena emang KPPN itu yang kanwil itu nggak bisa dipakai, mesti jarang dipakai. Pernah sih dipakai sekali setahuku. Waktu hari libur waktu itu lapangan KPPN lagi dipakai, cuman itu karena terlalu banyak rumput, terlalu tinggi rumputnya, jadi kayak
kayak buat main tuh lebih susah gitu loh. Nah, menurutku juga benar sih yang dibilang Erna itu kalau bisa tuh dimanfaatin yang di KPP yang di Kanwil. Daripada nanti nggak dipakai, ya ini dibersihin sekalian atau dirawat gitu. Dirawat, rumput-rumputnya dipotongin kayak gitu-gitu. Terus tapi apa ya hambatannya ya? Mungkin Menurutmu apa ya hambatannya, El? mungkin lebih ke kayak sumber daya manusia yang buat ngebersihinnya kali ya, maksudnya nggak. Nah, sekarang mungkin kita kaitkan dengan nilai aneka. Ini saya mungkin mau mengaitkan sedikit terkait yang smoking area. Ini kali ini saya kaitkan dengan nilai yang komitmen mutu. Nah, seperti yang kita tahu kan smoking area ini sebenarnya ruang publik ya. Dan ruang publik seperti ini harusnya ada dan kita terapkan dalam setiap kantor karena ini juga merupakan wujud dari pemenuhan standar pelayanan terhadap pengguna jasa karena yang dipakai yang make tempat ini juga bukan cuma orang kantor tapi mungkin ada pengguna jasa yang mau pakai gitu. Nah ini mencerminkan kita sudah men-treat pengguna jasa, kita sudah men-treat stakeholder dengan baik atau belum gitu. Karena ini juga berhubungan dengan tugas kita sebagai pelayan publik gitu. Ya, kalau dari saya sendiri mungkin dikaitkan dengan nilai anti korupsi. Kayak seperti Odoi ini dulu pernah dimanfaatkan sebagai wadah atau tempat untuk memperingati Hari Anti Korupsi di kantor. Jadi pernah itu kayak melakukan sosialisasi tentang anti korupsi. Dan juga menurut saya juga membentuk budaya kita untuk tidak korupsi waktu. Dengan datang tepat waktu, biasanya mungkin ada kan yang kayak kalau mungkin rumahnya dekat kayak absen habis itu pulang lagi. Nah dengan odenya Odoi ini mungkin dia langsung bisa melakukan pekerjaannya, jadi tidak menunda-nunda pekerjaan. Dan juga mungkin dengan etika publik, yaitu dengan adanya ruang merokok ini, jadi pegawai atau mitra kerja KPPN yang lain itu bisa menggunakan tempat itu untuk tempat merokok di tempatnya gitu loh. Kayak mana ya menjelaskannya, yang pokoknya sesuai dengan tempatnya, jadi nggak di sembarang tempat. Kayak gitu sih. Kalau dari aku sendiri sih, mungkin kalau dikaitin sama nilai aneka, itu dari sisi akuntabilitasnya ya untuk Odoi. One Day One Information ini itu salah satunya pertanggungjawaban informasi ya. Kalau misalnya ada salah satu pegawai yang mendapatkan info dari pusat, seperti itu bisa menyampaikan langsung kepada pegawai melalui Odoi itu. Nah, selain itu juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pekerjaannya itu makin terlaksana gitu. Karena adanya Odoi ini. Odoi ini tuh menjadi wadah para seksi atau bidang untuk saling berkoordinasi terkait pekerjaannya sehari-hari agar mereka bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan skill. Itu sih. Oke, terima kasih Erna. Mungkin seperti itu ya kesimpulannya. Jadi kita sudah membahas tentang tugas hari ini. Mungkin setelah itu saya akan tutup ya. Saya Fatur Rahman Saputra Suma, mewakili teman-teman saya Elinda Tamitasari sama Erna Siwidianti, menutup pembahasan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.